Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Andriansyah, mahasiswa PPG Prajabatan IKIP Siliwangi. Dalam video ini, saya akan memaparkan sebuah lembar observasi untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Tujuannya tentu saja untuk mengetahui berbagai karakteristik dan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, dan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah pemahaman peserta didik PPG Prajabatan. Untuk itu langsung saja ke aspek pertama yang kita observasi adalah aspek etnik. Etnik ini pernyataannya yang pertama adalah peserta didik mampu menerima perbedaan etnis dari peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik menghargai perbedaan etnik di lingkungan sekolah. Setelahnya itu ada perbedaan etnik peserta didik mampu mempengaruhi kegiatan pembelajaran kelas. Jadi dalam aspek etnik ini kita ingin mengetahui berbagai etnik dan juga apakah pengaruh etnik ini dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kelas. Aspek yang kedua adalah aspek kultural. Pernyataannya, nomor 1, peserta didik mampu menghargai perbedaan kebudayaan yang terdapat di sekolah. Yang kedua, peserta didik melestarikan kebudayaan di daerahnya. Yang ketiga, peserta didik tidak memiliki kebudayaan yang beragam. Selanjutnya, status sosial. Peserta didik mampu menerima perbedaan status sosial di antara sesama peserta didik. Yang kedua, peserta didik menghargai adanya perbedaan status sosial di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, status sosial ini yang dimiliki oleh peserta didik apakah dapat menghambat proses pembelajaran? Setelah status sosial, ada minat peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki minat dalam pembelajaran. Pernyataan yang pertama. Yang kedua, peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda terhadap pembelajaran. Setelah itu, minat pada peserta didik dapat mempengaruhi motivasi belajar pada peserta didik. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini, kami ingin mencari tahu apa peningkatan yang terjadi pada kemampuan belajar siswa. Kemudian juga peserta didik mampu baik dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya adalah peserta didik sebagian besar memiliki 5 perkembangan kognitif. Di antaranya membaca, mengingat, belajar, penalaran logis, dan memperhatikan. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal ini kemampuan yang dimiliki siswa membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang kedua, sebagian besar siswa menggunakan pengetahuan awalnya untuk membangun interpretasi materi yang diberikan oleh guru. Kemudian terakhir, kemampuan awal siswa mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya adalah gaya belajar. Dalam mengobservasi gaya belajar ini dapat kita ketahui bahwa gaya belajar ada 3 aspek yang kita observasi. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditif, dan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya ada motivasi. Dalam motivasi ini, peserta didik hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta didik menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Kemudian peserta didik ulet menghadapi kesulitan. Kemudian peserta didik yakin dengan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Peserta didik lebih senang bekerja mandiri. Peserta didik tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin. Dan terakhir, peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran. Tentu ini yang berkaitan dengan motivasi. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi ini, pernyataan yang diajukan adalah mampu menolong teman yang kesulitan, memiliki sifat pemaaf, mau menolong teman yang kesulitan, bisa mengontrol perasaan dirinya, dan terakhir peserta didik bisa bertanggung jawab atas perilaku. Kemudian ada perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial ini, aspek yang kita observasi adalah mengajak teman untuk bermain belajar bersama, bermain dengan teman sebaya tanpa membedakan, berani bertanya dan berpendapat, dan terakhir peserta didik dapat memperlihatkan kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan.
Nah, untuk aspek selanjutnya adalah perkembangan moral dan perkembangan motorik. Di mana perkembangan moral kita mengobservasi peserta didik itu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian peserta didik selalu mengucapkan terima kasih ketika diberikan bantuan oleh guru atau temannya. Peserta didik selalu membiasakan dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik biasakan untuk berikan salam ketika bertemu dengan orang tua atau guru. Dan terakhir, peserta didik selalu mencium tangan atau salam ketika guru atau bertemu dengan guru di sekolah. Dan terakhir adalah perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik ini terdapat 3 perkembangan motorik. Yang pertama adalah fisik, kemudian juga motorik kasar dan motorik halus. Jadi observasi yang kita laksanakan adalah untuk mengetahui berbagai perkembangan motorik yang dialami oleh peserta didik. Di antaranya perkembangan fisik, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Sekian lembar observasi yang dapat saya paparkan. Semoga dengan lembar observasi ini saya dapat lebih mengetahui lagi berbagai karakteristik, berbagai kendala, berbagai solusi yang nantinya akan kita terapkan dalam proses pembelajaran, agar ketika nanti menjadi guru profesional, tentu hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah mengetahui karakteristik peserta didik agar kita mampu memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai kebutuhan daripada karakteristik peserta didik tersebut. Sekian, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.